Halo teman-teman, melanjutkan video-video pasca karantina saya dan juga bagaimana pertanyaan seputar vaksinasi dan juga e-hak ataupun juga apps Peduli Lindungi. Di konten kali ini juga saya akan kembali membahas itu lebih lagi sesuai dengan komentar teman-teman di video. Oh ya, terima kasih untuk atensi teman-teman, untuk semua pertanyaan, untuk semua sharing terkait video-video saya yang sebelumnya. Terima kasih sekali ya teman-teman. Vaksinasi, apakah di Wisma Atlet ada vaksinasi? Setahu saya, berdasarkan pengalaman di bulan Juli itu, ketika saya karantina, tidak ada vaksinasi di karantina Wisma Atlet Pademangan. Kalau misalnya mau melanjutkan penerbangan seperti apa? Nah, berdasarkan update PPKM terbaru, itu kan terakhir di update itu di hari Senin tanggal 7 atau 6 ya, 6 sampai tanggal 13 September. Nah, PPKM level 1 sampai 4 di Jawa dan Bali memang menurun, banyak kabupaten dan kota yang sudah menurun levelnya. Tapi tetap saja ada persyaratan yang sama untuk penerbangan domestik ataupun dengan kereta api di Pulau Jawa. Saya satu persatu jelaskan dulu ya. Kalau yang untuk di penerbangan domestik Jawa dan Bali sampai tanggal 13 September Senin depan itu masih berlaku bahwa wajib melampirkan sertifikat vaksinasi minimal 1 dosis dan hasil tes PCR 2x24 jam sebelum penerbangan. Atau khusus bagi yang penerbangan antar kota atau kabupaten di Jawa Bali yang sudah lengkap vaksinasi 2 dosis, itu boleh tes antigen tapi 1x24 jam sebelum penerbangan jam penerbangannya. Lalu bagaimana untuk teman-teman yang vaksinasi dari luar negeri setelah dari Wisma Atlet mau lanjut penerbangan domestik? Nah, ini yang saya masih kurang tahu informasi detailnya seperti apa. Terakhir itu waktu di bulan Juli, teman saya itu berangkat ke Semarang naik Garuda, maskapai Garuda. Garuda menyediakan vaksinasi. Jadi teman saya setelah dari Wisma Atlet Pademangan, dia ke bandara dan naik penerbangan Garuda keesokan harinya, dia langsung vaksinasi yang pertama. Dan selanjutnya dia akan lanjutkan vaksinasi kedua di Semarang. Tapi untuk yang sekarang yang terupdate saya kurang tahu. Mungkin bagi teman-teman yang tahu informasi ini boleh bantu teman-teman yang lain yang butuh informasi terkait ini ditulis di kolom komentar ya. Tapi kalau untuk kereta bagi teman-teman yang selesai karantina, lalu teman-teman ingin melanjutkan perjalanan dengan kereta api, misalnya ke daerah yang Jawa Tengah maupun Jawa Timur, itu memang ada penyediaan vaksinasi di stasiun-stasiun kereta api utama. Rasanya kalau di Jakarta, di stasiun kereta api Gambir, Pasar Senen, itu ada disediakan vaksinasi. Jadi teman-teman kalau yang turun di Soekarno-Hatta, terus karantinanya di Wisma Atlet Pademangan, lalu teman-teman mau melanjutkan perjalanan, memilih naik kereta api, teman-teman bisa dari Wisma Atlet naik taksi online ke Gambir atau Pasar Senen. Nanti dari situ akan disediakan layanan vaksinasi gratis. Ini berdasarkan satu apps perjalanan ya teman-teman. Saya mendapatkan info bahwa di Gambir dan Pasar Senen itu ada vaksinasi. Tapi ada syaratnya, penumpang harus berusia 18 tahun ke atas dan penumpang harus menunjukkan kode booking tiket kereta api yang berlaku. Lalu penumpang harus membawa KTP. Lalu penumpang harus datang paling lambat sehari sebelum keberangkatan keretanya. Jadi saran saya, ketika teman-teman sudah di swab yang kedua di Wisma Atlet, maka sebaiknya teman-teman sudah mulai booking kereta. Misalnya teman-teman keluar biasanya malam hari, karena hasil swab itu biasanya dibagikan di malam hari. Di swab yang menentukan teman-teman sudah boleh keluar karantina atau belum. Biasanya malam hari. Lalu teman-teman langsung booking tiket kereta dan mendaftarkan vaksin untuk di hari berikutnya di stasiun.
harusnya sih dengan persyaratan ini harusnya bisa ya vaksinasi di stasiun Gambir atau Pasar Senen kalau di Jakarta. Itu teman-teman terkait apakah ada vaksin di Wisma Atlet. Itu tidak ada, adanya di stasiun ataupun di maskapai tertentu yang menyediakan vaksinasi untuk pesawat terbang ya. Lalu bagaimana sih persyaratan untuk perjalanan domestik, baik kereta api, baik bus ataupun travel ataupun kereta api di Jawa dan Bali selama PPKM yang sekarang berlaku tanggal 6 September sampai 13 September. Sebenarnya aplikasi Peduli Lindungi masih tetap jadi syarat ketika banyak tempat-tempat tertentu yang mewajibkan pengunjung itu harus menunjukkan kartu vaksin yang terdapat di aplikasi Peduli Lindungi. Dan di dalam aplikasi Peduli Lindungi itu juga ada aplikasi e-hak. Nah, ini yang teman-teman juga kemarin sempat viral ya beritanya, kalau saya lihat di link ini. Ada teman-teman pekerja migran yang dari Saudi Arabia kalau nggak salah, mungkin kalau teman-teman tahu informasinya boleh sharing. Itu dia mengalami kesulitan untuk menginstal apps Peduli Lindungi di bandara Saudi Arabia. Cuman ini saya belum tahu informasi detailnya, tapi saya mendapatkan tag beritanya, dan menurut saya memang agak sedikit ada perubahan. Sebagai contoh, saya ketika bulan Juli dari Taiwan pulang ke Indonesia, setahu saya di bandara Taoyuan, Taiwan itu belum diwajibkan untuk kita menunjukkan QR code aplikasi aplikasi e-hak sejak di Taiwan. Tapi saya baru menginstalnya itu di Bandara Soekarno-Hatta saat saat landing di bandara, lalu mau masuk menuju kantor kesehatan bandara, baru di situ saya menginstal e-hak dan juga mendaftar, dan juga akhirnya mendapatkan QR code untuk masuk ke petugas kesehatan bandara. Nah, ternyata terjadi perbedaan, ada perubahan terbaru lagi, bahwa teman-teman pekerja migran ataupun pelajar ataupun orang yang sedang berada di bandara-bandara di luar negeri yang mewajibkan menunjukkan aplikasi e-haknya itu di bandara di luar. Jadi saya sedih sih kalau mendengar informasi ini, karena memang banyak kendala di aplikasi e-hak itu. Di awal-awal aplikasi itu sempat tidak bisa kita tidak bisa mendaftar kalau kita posisinya di luar negeri. Lalu mungkin aplikasinya diperbaiki atau diupdate, jadi mungkin bisa. Namun sangat disayangkan ketika teman-teman pekerja migran yang mungkin kurang terlalu fasih dalam menginstal aplikasi itu, dan banyak data memang yang harus diisi, ketika dia mengalami kesulitan menginstal dan mendaftarkan diri di e-hak. Itu sih perbedaannya. Kalau di bulan Juli saya baru install e-haknya setelah di Bandara Soekarno-Hatta. Memang ya hal-hal seperti ini memang sulit ya. Lalu surat vaksin kita, ketika teman-teman sudah vaksin di luar negeri, misalnya di Taiwan contohnya yang sudah sangat banyak vaksinasi bagi pekerja migran kita yang ada di Taiwan, bagaimana kalau pulang? Nah, itu yang seperti saya juga bahas di video saya yang sebelumnya. Vaksinnya sebelum atau sesudah nih? Kembali saya juga bingung bagaimana, mungkin seperti ini kalau untuk melihat perkembangan informasi yang terbaru. Sebaiknya adalah ketika memang teman-teman sudah sangat mepet untuk mau pulang ke Indonesia dan tidak bisa mengejar vaksinnya lengkap, misalnya di Taiwan ya, sebaiknya udah vaksinnya di Indonesia saja. Teman-teman harus prokes ketat ketika sudah sampai di Indonesia sebaiknya. Selama di karantina juga harus menjalankan prokes yang kita usahakan seketat mungkin supaya kita aman, karena teman-teman misalnya belum divaksin. Tapi kalau teman-teman juga sudah lengkap vaksinnya di Taiwan dan mau pulang beberapa bulan kemudian, sebaiknya kalau menurut saya kalau memang sudah lebih dari 6 bulan, misalnya teman-teman sudah vaksin bulan-bulan ini misalnya, lalu nanti pulangnya tahun depan, selama nanti masih ada vaksinasi dari pemerintah di Indonesia, sebaiknya digunakan saja. Karena memang
di aplikasi Peduli Lindungi itu kita tidak bisa memasukkan sertifikat vaksin kita dari luar negeri karena memang sampai saat ini belum ada. Sebagai contoh, saya coba saya beberapa kali ke pusat perbelanjaan memang selama masa PPKM yang sudah mulai dilonggarkan. Lalu saya pertama menunjukkan surat vaksin kartu kuning vaksin dari Taiwan. Pertama itu ketika kita check in misalnya ke salah satu mall misalnya, pakai apps Peduli Lindungi, kita harus men-scan untuk check in kan di barcode yang disediakan di semua mall. Kita scan barcode-nya keluar lalu check in misalnya di mall A misalnya. Nah, di awal-awal itu tidak ada kesulitan karena saya menunjukkan kartu vaksin dari Taiwan dan juga ARC dari Taiwan. Lalu kemarin atau beberapa hari lalu saya juga ke salah satu pusat perbelanjaan lagi. Nah, di aplikasi Peduli Lindungi munculnya seperti ini. Jadi ada keterangan bahwa seperti ada tanda merah yang menunjukkan bahwa saya belum divaksin. Sementara kegiatan di pusat perbelanjaan itu kan kegiatan di ruangan tertutup. Jadinya yang muncul adalah tampilan seperti ini. Jadi ini video yang saya rekam ketika saya mencoba untuk memasuki salah satu pusat perbelanjaan, dan ketika men-scan tidak ada masalah. Namun ketika saya check in, karena memang nick saya belum ada keterangan vaksinasi, ya memang munculnya seperti yang ada pada bagian video yang sebelumnya. Jadi saya menunjukkan kartu vaksin kuning dari Taiwan dan juga ARC. Sebelumnya Satpam sempat bilang, oh tanya bapak yang depan. Nah, bapak yang ini bilang, oh tanya yang sebelumnya. Jadi intinya sih saya diperbolehkan masuk. Apa? Kalau menurut saya, pendapat saya saat ini adalah mungkin bisa diupdate dengan informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan di Indonesia ya. Tapi kalau memang teman-teman sudah vaksin di luar negeri dan sudah jaraknya kurang lebih 3-6 bulan, mungkin bisa pertimbangkan untuk kembali vaksin di Indonesia. Kalau memang dirasa perlu dan memang sebenarnya kita juga berhak untuk vaksin itu. Sampai dengan mungkin ada kebijakan kalau misalnya kartu vaksin kita yang di luar negeri itu dapat diinput atau dimasukkan ke dalam aplikasi Peduli Lindungi. Seperti itu ya teman-teman. Tapi ini kembali kita perlu melihat dan melihat perkembangan dari peraturannya Kementerian Kesehatan dan kementerian yang terkait. Seperti itu teman-teman. Semoga semua informasinya membantu, dan bila ada teman-teman yang masih mau bertanya ataupun berdiskusi, boleh melalui kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya.